Oke, tema yang pertama kita akan bahas adalah konflik Laut Cina Selatan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan adalah laut yang dimana terdapat di antara negara China dan negara Asia Tenggara lainnya termasuk dengan negara Taiwan. Laut ini memiliki luas kira-kira 3,5 juta kilometer persegi dan membentang lebih dari beberapa negara seperti negara Tiongkok, negara Vietnam, negara Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga Indonesia memiliki berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang dimana di peta Indonesia yang terbaru yaitu adalah dinamakan dengan nama Laut Natuna Utara. Oke. Kenapa laut ini menjadi sangat penting? Karena di laut ini ada 4 negara industri besar transportasikan menggunakan transportasi laut, termasuk dengan negara China atau Tiongkok tersebut. Keempat negara itu adalah pertama adalah Tiongkok itu sendiri, kemudian ada Korea Selatan, Jepang, dan juga Taiwan. Itulah alasan terpenting kenapa Laut Cina Selatan ini sangat penting, karena di Laut Cina Selatan ini ada 4 negara industri besar yang menghasilkan barang dan ditransportasikan 40% 40 sampai 60% perdagangan laut pasti melewati Laut Cina Selatan. Karena 4 negara produsen barang-barang terbesar di dunia ada melewati di Laut Cina Selatan tersebut. Kemudian di Laut Cina Selatan juga ini mengandung beberapa kandungan sumber daya alam yang sangat luar biasa, terutama adalah minyak bumi dan gas. Ditaksir jumlah kekayaan minyak dan gas di Laut Cina Selatan ini cukup untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Yang pertama adalah konflik yang paling hangat adalah China mengklaim Laut Cina Selatan tersebut dengan namanya dash line atau 9 garis. Kita lihat dulu. Kita akan lihat bagaimana China Selatan mengklaim Oke, kita akan buka gambarnya. Nah, yang pertama adalah tentang Laut Cina. Nah, ini kita bisa melihat di sini bahwa dash line atau 9 garis yang disengketakan oleh Tiongkok itu berdasarkan klaim historis yang tidak berdasar. Kita bisa tahu bahwa Tiongkok berambisi untuk menjadi salah satu penguasa ekonomi bahkan percaturan politik di dunia. Namun, mereka tidak bisa melakukan itu sendirian dan tidak bisa memanfaatkan itu karena keterbatasan akses laut dan juga percaturan politik di luar negeri. Tiongkok tidak seperti di negara barat yang dimana di negara barat itu memiliki sekutu yang kuat yaitu NATO dan Uni Eropa
yang secara ekonomi itu sangat berpengaruh di dunia. Sedangkan Cina mereka harus berperang secara sendiri, dan juga membuat ekonominya tetap makmur, tetap berjalan, dan mereka harus bisa menjual ke negara lain barang yang hasil sangat besar industrinya tersebut, yaitu industri barang jadi, teknologi, dan industri lainnya. Mereka punya pasar yang besar, tapi mereka harus juga memasarkan barang mereka untuk pasar internasional. Nah, dari pasar internasional tersebut kebanyakan berada menggunakan transportasi laut, karena transportasi laut atau kargo laut itu sangat memiliki biaya yang murah. Pertama-tama, Cina juga dalam mengklaim Laut Cina Selatan ini, mereka berkonflik dulu pertama dengan negara Filipina. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga berkonflik dengan Taiwan, yaitu notabene yang Cina klaim sebagai wilayah provinsi yang hilang di negaranya. Klaim sepihak Cina ini atau Taiwan juga mengklaim Desland ini, tapi tidak terlalu digubris karena kekuatan Taiwan itu tidak sekuat dengan kekuatan China sekarang ini. Walaupun kekuatan China itu tidak terlalu besar, mereka menggunakan menggunakan kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk mendapatkan Laut Cina Selatan tersebut, walaupun mereka banyak ditentang oleh negara barat dan juga negara di sekitar Laut Cina Selatan tersebut. Kita lihat di sini Tiongkok mengklaim secara sepihak itu adalah Scarborough Shoal atau batu karang Scarborough, yang dimana ini adalah wilayah kedaulatan Filipina. Kemudian ada Spratly Island, yang dimana di Cina juga mengklaim bahwa ini adalah bagian dari negaranya. Tapi Spratly ini juga diklaim oleh negara lain seperti negara Filipina juga, Vietnam, dan juga Malaysia. Di Spratly Island ini Tiongkok juga mendirikan namanya pangkalan militer angkatan laut, yang dimana untuk menjaga klaim mereka terhadap superioritas di Laut Cina Selatan tersebut. Cina dan Filipina juga pernah bersengketa tentang masalah ini dan dimenangkan oleh Filipina, karena pengadilan internasional mengetahui bahwa dasar hukum yang dilakukan oleh Cina itu tidak tepat dan tidak salah sasaran, karena memiliki dasar hukum yang sangat lemah. Berikutnya, kemudian apakah Indonesia juga terlibat di dalam konflik Laut Cina Selatan? Kalau untuk memperebutkan pulau, kita tidak ikut, dan kita tidak akan ikut campur karena memang kita tidak memiliki klaim terhadap pulau yang ada di Spratly. Namun Indonesia mengklaim zona ekonomi eksklusifnya berada di bagian selatan Laut Cina Selatan tersebut atau Natuna Utara, dan yang bermasalahnya, wilayah yang diklaim itu juga diklaim secara sepihak oleh Cina dan juga negara-negara lain. Namun Cina yang paling terang-terangan mengklaim secara sepihak wilayah tersebut. Yang terjadi kita melihat adalah isu pada Januari 2020 kemarin, mana kapal penjaga pantai Cina membantu nelayan di negaranya untuk memancing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin. Dan mereka dengan sepihak mengklaim bahwa itu tidak melanggar perjanjian internasional karena itu masih di dalam wilayah negara mereka. Itu yang akan menjadi persoalan yang sangat rumit. Sepertinya Cina harus sedikit mempunyai teori yang sangat kuat untuk mengklaim Laut Cina Selatan, karena dari beberapa teori dan argumen yang mereka jelaskan bahwa argumen itu tidak terlalu kuat dan juga cenderung lemah dan mengada-ngada. Kita nggak bisa mengklaim suatu laut berdasarkan klaim historis yang
omong kosong doang gitu, harus menggunakan klaim yang benar-benar nyata, klaim yang diakui secara internasional, dan klaim itu harus objektif, bukan subjektif. Oke, berikutnya kita akan membahas tema kedua, yaitu adalah tema mengenai pengungsi Rohingya. Kembali lagi kita ke tema pengungsi Rohingya. Mungkin ini adalah salah satu isu yang santer, karena isu ini adalah salah satu isu yang kembali mencuat. Sebenarnya isu ini sudah lama, sejak tahun 2015 lebih, yang dimana isu ini bermula di negara bagian Rakhine, di sini, di berbatasan dengan negara Bangladesh tersebut. Secara ras, secara kulit, dan secara bentuk fisik, mereka memang tidak seperti orang Asia. Seperti kita, orang Asia. Mereka lebih cenderung mirip kepada orang India. Yang notabene orang India itu lebih mirip kepada orang ras lain seperti Kaukasoid atau ras yang lain. Dan juga karena mereka orang Rohingya ini, kebanyakan mereka ini adalah seorang pendatang. Pada sekitar tahun 1900-an didatangkan oleh Britania Raya untuk melakukan kegiatan ekonomi di negara Myanmar tersebut sebagai tenaga kerja. Jadi yang berasal dari negara Bangladesh dan India tersebut. Mengapa ini menjadi isu internasional? Karena juga disebut-sebut juga sebagai salah satu konflik agama, antara konflik agama Buddha, yang dimana negara Myanmar itu adalah mayoritas beragama Buddha, dan juga orang Rohingya itu kebanyakan itu adalah Muslim. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka beragama lain seperti beragama Nasrani ataupun Hindu. Di Myanmar tersebut saat ini ada banyak ekstremis, yaitu ekstremis dalam tanda kutip kaum Buddhis. Saya tidak menyebutkan Buddhis, semua orang Buddhis itu, tapi menyebutkan oknum mereka itu yang terlalu fanatik, bagaimana mereka harus menyingkirkan orang Rohingya tersebut dari negara dari negara Myanmar tersebut, karena memang beda dari segala aspek, dari budaya, bahasa, kemudian ras juga berbeda. Orang Rohingya ini juga, mereka juga mengklaim bahwa mereka sudah lama tinggal di negara Myanmar dan mereka menuntut namanya kewarganegaraan tersebut. Yang dasarnya mereka memang tanda kutip memang bukan berasal dari Rohingya itu sendiri, tapi berasal dari penduduk yang bermigrasi sebelum tahun 1900-an ke negara Myanmar akibat tenaga kerja buruh tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan Britania Raya yang ada di Myanmar. Isu ini juga menjadi isu internasional karena di mana isu ini menjadi booming, karena bukan hanya berdampak pada Myanmar dan Bangladesh, tapi berdampak pada negara Asia Tenggara yang lain seperti Malaysia yang menampung luar biasa pengungsi dari Rohingya atau Myanmar tersebut. Pengungsi Rohingya kita lihat di salah satu di topik tajuk berita di sini. Oke, saya ganti dulu. Nah, topik tajuk berita mengenai isu Rohingya ini. Nah, ini kita bisa lihat isu Rohingya.
Malaysia sebagai salah satu negara yang menampung sementara etnis Rohingya tersebut, mereka juga sangat tidak bisa lagi menampung etnis Rohingya karena etnis Rohingya telah banyak mengungsi di negara tersebut. Dan kabarnya di Rohingya tersebut itu mereka mengklaim mereka meminta kewarganegaraan Malaysia karena mereka sudah lama tinggal di Malaysia dan ingin menjadi warga disetarakan dengan warga pribumi. Padahal kita tahu bahwa pengungsi, negara untuk menampung pengungsi itu tidak boleh pengungsi tersebut bekerja di sana secara legal karena itu mereka berstatus sebagai pengungsi. Kecuali mereka memang ada sertifikasi atau izin yang memang membolehkan mereka untuk bekerja di negara tersebut. Tapi kebanyakan mereka adalah imigran gelap, pengungsi gelap yang bekerja dengan upah yang murah kepada di negara Malaysia tersebut. Yang dimana upah mereka itu sangat rendah sehingga mereka itu berbentrok dengan penduduk pendatang atau penduduk tempatan yang di sana yang bekerja. Jadi pekerja tempatan atau pekerja yang berasal dari Malaysia itu asli terasa mereka merasa seperti bersaing gitu. Padahal mereka bersaing di tanah mereka sendiri dengan penduduk pengungsi yang notabene ingin mengklaim bahwa mereka adalah penduduk juga, meminta mereka harus mendapat pekerjaan di negara sini walaupun status mereka adalah pengungsi gitu. Sebenarnya sih kalau memang untuk bekerja mungkin boleh-boleh saja, namun harus ada izin pengurusan secara resmi dari pihak kerajaan Malaysia tersebut. Kita tidak bisa langsung meminta mereka untuk langsung bekerja tanpa mengurus izin, mengurus hal-hal keimigrasian di negara tersebut. Berikutnya adalah isu ini juga terdapat di Indonesia. Bagaimana di Aceh kemarin menampung lebih dari 100 atau 200 pengungsi dari Rohingya, yang katanya pengungsi Rohingya itu adalah memang orang yang memang mau lari dari sana. Mereka membayar untuk kapal untuk supaya bisa keluar dari negara tersebut untuk mencari penghidupan layak. Namun notabene mereka mengakui sebagai seorang imigran atau pengungsi, dan mereka berharap mendapat pekerjaan kehidupan yang lebih layak di negara menampung mereka seperti di negara Kanada, di negara Australia dan negara lainnya. Malaysia memang menandatangani tentang hal ini, yaitu tentang undang-undang mengenai pengungsi. Kalau nggak salah itu adalah undang-undang itu adalah undang-undang, yaitu adalah undang-undang non refoulement atau undang-undang mengenai, intinya undang-undang mengenai pengungsian yang dibuat pada tahun 1951. Cukup tua. Malaysia, Australia, Kanada dan Amerika Serikat adalah penandatangan dan meratifikasi undang-undang tersebut, sedangkan Indonesia masih saat ini belum. Jadi Indonesia secara tidak bisa menampung para imigran tersebut. Kita menampung imigran memang, tapi kita menampungnya memang dasar kesukarelaan, bukan kewajiban kita untuk menampung etnis Rohingya tersebut. Dan bagaimanakah hasilnya? Bagaimanakah jalan keluarnya dari permasalahan etnis Rohingya? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa mengklaim bahwa etnis Rohingya itu bersalah atau pemerintah Myanmar juga bersalah. Tapi karena bisa dikatakan bahwa isu ini salah satu isu yang sangat
fenomenal dan hangat sampai saat ini, walaupun sudah lama. Kita juga berusaha dan berdoa bagaimana isu ini setidaknya bisa dihilangkan dari sehingga tidak ada lagi pengungsi, terutama anak-anak, wanita, dan juga orang yang tua yang sakit, atau orang tua itu bisa mendapat penghidupan dan pekerjaan yang layak dimanapun, maupun di Myanmar, mau di negara lain yang menampung mereka. Oke, berikutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu adalah tentang junta militer. Junta militer, ya kali ini kita lagi-lagi ke negara, kalau bukan di mana, kita kembali lagi ke Myanmar. Myanmar sedang banyak isu sekarang. Nah, Myanmar ini adalah negara Myanmar. Myanmar atau Burma adalah sebuah negara yang dimana mereka adalah negara bagian dari British Raj, yaitu negara mahkota Britania Raya. Mereka mendapat kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1948. Kemerdekaan mereka ini salah satu etnis Myanmar ini, atau nama lainnya adalah Burma atau Birma, dulunya beribu kota di Yangon. Namun sekarang junta militer memindahkan ibu kotanya dari Yangon dulunya itu ke Naypyidaw. Jadi secara teknis ibu kotanya ada di Naypyidaw, tapi pusat ekonominya tetap di Rangon atau Yangon tersebut. Mungkin jadi heran, kenapa sih junta militer itu Myanmar ini sangat sering mengalami kudeta? Ya karena memang militer itu sangat kuat berpolitik di sana. Bayangkan dari awal kemerdekaan mereka, militer juga sangat terlibat di dalam percaturan politik di negara tersebut. Bahkan presiden pertama, kepala negara Myanmar tersebut adalah seorang militer, yaitu adalah Mayor Jenderal Aung San, ayah dari penerima Nobel Perdamaian Dunia, dan juga orang yang bisa dikatakan juga terlibat dalam isu Rohingya, yaitu adalah Aung San Suu Kyi. Itu salah satu pemimpin politik, walaupun dia tidak memerintah di sana, karena peraturan di Myanmar melarang untuk seseorang mencalonkan diri sebagai kepala negara memiliki pasangan dari luar negara Myanmar. Sedangkan Aung San Suu Kyi memiliki suami yang berasal dari Inggris atau negara Eropa kalau nggak salah. Aung San ini adalah seorang mayor jenderal militer yang membantu Myanmar memperoleh kemerdekaan. Jadi mereka bisa disamakan jadi bapak bangsa seperti Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan yang lain-lain. Beliau memimpin negara ini tidak lama karena beliau dibunuh
dibunuh oleh militer juga sih. Kalau dalam ceritanya dibunuh oleh militer atau orang yang tidak suka dengan pemerintahan beliau. Sehingga kita bisa tarik kembali, militer itu sangat kuat di Myanmar karena pemimpin bapak bangsa mereka juga militer. Kemudian militer menguasai 25% kursi parlemen yang berada di Myanmar. Jadi mereka cukup berkoalisi dengan beberapa partai untuk menjadi kuat di parlemen. Dan juga militer kudeta di Myanmar ini bukan 1, 2, 3 atau hampir berpuluh-puluh tahun adalah kudeta militer yang berada di Myanmar ini. Kita kudeta di Myanmar ini bermula pada awal tahun 2021, di mana itu ada pemilihan umum tapi tidak diakui oleh militer, sehingga militer ikut campur dan menyatakan pemilu itu bermasalah atau gagal, sehingga militer melakukan kudeta pada permintaan yang sah. Oke, jadi kita harus tahu dalam isu ini kita bisa lihat isu kudeta Myanmar. Oh. Nah, kita bisa melihat isu kudeta Myanmar ini adalah dua polarisasi, yaitu beberapa polarisasi politik yang berada di Myanmar, yaitu pertama adalah militer dan juga sipil. Nah, sipil ini dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yaitu peraih Nobel dan orang yang sangat ikut campur dalam masalah Rohingya. Kita bisa lihat sini, ini Aung Min Aung Hyang, jenderal yang memimpin sementara junta militer. Kita bisa melihat di sini. Nah, partai politik NLD, NLY atau National Language Democracy atau Partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Myanmar menguasai politik, memenangkan pemilu pada pemilu 8 November 2020 kemarin. Ini yang membuat militer tidak suka, sehingga militer mengambil alih tersebut. Karena ini juga pengaruh dari partai proksi. Partai, ya dimana partai ini didekengi dari militer. Mereka hanya memenangkan 33 kursi dari 476 kursi di parlemen. Sehingga militer mungkin mereka tidak merasa puas, sehingga mereka membatalkan pemilihan tersebut. Kita bisa lihat konflik ini sangat besar sampai pemerintah internasional juga menyorotinya.
Sebenarnya konflik ini juga kita lihat bahwa Myanmar juga negara yang tidak terlalu stabil dalam politik, karena negara ini sering bermasalah. Selain dari masalah kudeta, juga masalah pengungsian, juga pemerintah politiknya juga tidak stabil, saya jelaskan tadi dari awal kemerdekaan, karena militer itu sangat kuat berpengaruh di sini, sehingga sipil terkadang bisa dikengkang di sana. Kan kemarin ada juga isu bahwa di sini akses internet diblokir untuk memendam booming atau memendam informasi yang tidak benar dari internet. Tapi kembali lagi dibalas oleh sipil sebagai pembangkangan sipil, gerakan pembangkangan sipil yang menarik lebih dari 1.700 pengikut, bukan hanya kepada masyarakat sipil tapi juga ikut kepada pegawai pemerintahan, kemudian ada beberapa ribu polisi, juga ada beberapa tentara yang juga ikut, mereka juga ikut protes karena mereka militer terlalu berkuat dalam berkuasa di sini, sehingga tidak bisa membuat cita-cita negara Myanmar yang demokratis. Kita lihat pada tanggal 4 Februari kemarin, hampir seluruh sosial media dan internet diblokir, yaitu Facebook, Instagram, WA, Telenor, dan sebagainya. Kemudian akses internet juga dibatasi lagi, hanya selama 4 hari kemarin, yaitu tanggal 14 Februari selama 4 hari, dari jam 1 sampai jam 9. Wow. Kemudian banyak reaksi dari internasional, dari Thailand, dari Amerika Serikat, dan juga tidak menutup kemungkinan dari negara kita. Yang kemarin dengan Perdana Menteri Malaysia kita membahas mengenai konflik ini. Dan kita juga sangat berharap bahwa konflik ini segera berakhir dan militer juga bisa menyerahkan kekuasaannya kepada sipil sehingga tercipta demokrasi yang baik di negara tersebut. Kita bisa lihat peta di sini, banyak negara yang mengkutuk, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan bla bla negara lain. Kemudian ada yang sangat prihatin, termasuk negara kita prihatin. Kemudian di negara yang netral seperti negara Cina, Rusia, itu mereka netral. Dan ada negara yang tidak, bukan masalah gue gitu, jadi mereka tidak ikut campur, jadi mereka so-so aja, jadi terserah mereka, jadi mereka tidak ingin ikut campur gitu. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.